Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhawati rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita lanjutkan ta'lim kita di dalam permasalahan fikih Islam. Masih kita di dalam bab tentang salat. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, telah kita sebutkan tegaknya keislaman seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ciri khasnya adalah iqamatus shalah. Dia menegakkan salat, menjaga salat tersebut. Dan inilah perintah mutlak mantuk ya, yang disebutkan langsung, dituturkan langsung oleh Allah tabaraka wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian salat-salat tersebut. Wasalatal wusta, wabil khusus salat pertengahan. Maka ikhwati azzakumullah, ada salat yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim yang fardu dia lakukan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat-salat yang menjadi tambahan bagi seorang muslim. Ya, sehingga salat itu diistilahkan dalam fikih Islam secara hukum ada yang disebut dengan salatul fardu. Salat al-fardu, itu salat yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Yaitu walladzi man tarakahu 'amidan kana 'asiyan lillahi azza wa jalla. Yaitu orang yang meninggalkannya dianggap sebagai orang yang berbuat kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Di sebagian para ulama ada yang menyebutkan tentang salat wajib. Ada salat fardu, ada salat wajib. Dan ini ikhwati azakumullah adalah istilah ya. Istilah yang dipakai oleh para ulama setelah mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi penekanan perintah tersebut ya. Maka mereka mendapatkan yang muttafaq, yang disepakati, dan mantuqun, disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat-salat tersebut adalah salat 5 waktu. Dimulai dari salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Ini
disebutkan langsung untuk pelaksanaannya. Maka ittifaq sepakat bainal fuqaha'i, di antara para ahli fikih, bahwa itu adalah hukumnya fardu. Kewajiban yang diulang-ulang dilakukan oleh seorang muslim sampai hilang padanya ingatan. Tidak lagi dia mengingat sesuatu, ya, maka hilanglah kewajiban solat tersebut, ya. Kemudian yang kedua, ikhwati azakumullah, ada solat-solat yang dianggap perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah beliau meninggalkannya. Tanpa pernah beliau meninggalkannya, dan ada indikasi-indikasi dari pemahaman dari hadis-hadis tersebut, ya, dari nas-nas syar'i tersebut, bahwa dia adalah wajib. Ada penekanan yang sangat di salat tersebut, sehingga di sebahagian para ulama ada yang menyebutnya dengan istilah wajib, salat wajib. Ada yang menyebutnya dengan istilah sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Yaitu istilah wajib ini dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan ada salat wajib, yaitu apa? Salatul witri, salat witir, wa salatul aidaini, salat dua hari raya, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Kedua salat ini dianggap oleh Al-Imam Abu Hanifah sebagai salat wajib. Dari sisi bahwa orang yang meninggalkan salat ini, ya, secara sengaja, maka dia adalah asian, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut jumhur ulama disebut dengan salat sunnah muakkadah, ya, salat yang sangat dianjurkan, dikuatkan. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan istilah sunnah muakkadah itu adalah satu perbuatan di dalam Islam yang apabila ditinggalkan oleh seorang muslim, maka orang muslim ini dianggap tidak memiliki kepedulian terhadap agama, ya. Dia tidak memiliki kepedulian agama, dan dia dianggap sebagai orang yang mutasahil, orang yang meremehkan, ia meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir-hampir kedua istilah ini, ikhwati azakumullah, apakah istilah wajib, apakah istilah sunnah muakkadah, hampir-hampir setara. Artinya di bawah sedikit dari perintah fardu. Ya, maka salat witir, yaitu salat yang dilakukan di malam hari, kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha, ini adalah salat wajib, ya, menurut Al-Imam Abu Hanifah, dan sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, karena tidak dinukil adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat malam, salat witir. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat duha, salat di waktu duha beliau lakukan 12 rakaat, ya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali di dalam kehidupan beliau. Ada yang mentakwilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat malam beliau. Terlewat salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menggantinya dengan 12 rakaat di waktu duha. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat duha 8 rakaat. 8 rakaat ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Ya, sehingga di sebahagian para sahabat ini dianggap sebagai salatul fatah, salat yang dilakukan ketika seorang muslim menaklukkan sebuah negeri. Sehingga Khalid ibn Walid ketika menaklukkan sebuah kota, maka beliau salat duha 8 rakaat. Nah, nanti akan kita bicarakan di dalam masalah salat duha, ya, berapa banyak rakaat yang dilakukan di dalam salat duha. Namun yang ingin kita sebutkan di sini adalah
Rasulullah SAW pernah sholat duha dengan 12 rakaat, dan itu adalah sebagai qadha, mengqadha sholat malam yang terlewat. Dan biasa kita kenal di dalam sejarah, tarikh, dan riwayat-riwayat ahadits bahwa Rasulullah SAW sholat witir itu sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat. Sehingga kalau di siang hari tidak mungkin beliau melakukan 11 rakaat, maka beliau melakukannya dengan 12 rakaat sebagai qadha, ya. Maka indikasi-indikasi hadis-hadis seperti inilah yang membuat sebahagian para ulama mengatakan ini salat wajib. Ya, salat wajib. Juga di dalam hadis lain disebutkan al-witru haqqun. Witir itu adalah hak. Hak yakni wajib, ya, bagi setiap kaum muslimin untuk melakukannya. Kemudian yang berikutnya ikhwati azzakumullah adalah salat yang bersifat fardu kifayah. Ya, salat yang bersifat fardu kifayah yang harus dilaksanakan oleh salah satu di antara kaum muslimin, yang apabila dilaksanakan oleh salah satu di antara kaum muslimin maka yang lainnya tidaklah mendapatkan dosa. Tapi kalau tidak ada kaum muslimin melakukannya, maka seluruh kaum muslimin mendapatkan dosa di dalam meninggalkan salat tersebut, ya. Dan ini yang paling disebutkan dan disepakati oleh kaum muslimin adalah salatul janazah. Salatul janazah, salat janazah. Kemudian yang berikutnya adalah salat at-tatawwu, yaitu salat tatawwu, yaitu salat yang merupakan tambahan-tambahan, ya, tambahan di dalam salat yang dilakukan oleh seorang muslim, dan tujuannya adalah untuk menambal dari salat-salat yang fardu yang mungkin kurang dari sisi khusyuknya, kurang dari sisi tumakninahnya, dari sisi rukun syaratnya, ya, sehingga apa-apa yang kurang tersebut ditambahkan dengan salat sunnah. Sebagaimana juga ikhwati azakumullah, salat sunnah itu memperbaiki manzilah, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak seseorang melakukan salat, maka semakin tinggi manzilah dia, kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyiapkan air wudu untuk Rasulullah. Setiap Rasulullah ingin berwudu, maka dia menyiapkan air wudu. Lalu Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang paling banyak berterima kasih. Beliau melihat sahabat ini melayani beliau, maka beliau bertanya kepada sahabat tersebut, mintalah engkau dengan pelayanan engkau ini sesuatu, saya akan coba memenuhinya. Namun sahabat ini ikhwati azakumullah, dan memang begitulah tabiat para sahabat, mereka tidak menginginkan balasan-balasan berupa dunia ini yang zail, yang gampang hilang. Mereka menginginkan sesuatu di akhirat, ya. Maka sahabat ini mengatakan, saya tidak meminta sesuatu ya Allah, ya Rasulullah, illa murafataka bil jannah, kecuali menemani engkau di surga, ya. Dia kira itu perkara mudah, ya. Padahal itu amrun sa'bun, ya, perkara yang sangat sulit menemani Rasulullah di surga. Sudah jelas peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga itu apa? Tinggi, setinggi-tingginya maqam, al-maqam al-mahmud, tempat yang terpuji bagi Rasulullah SAW di surganya Allah. Ini sahabat minta menemani. Murafaq artinya ya seperti orang bergandengan, tidak berlepas. Dia kemana, dia ke timur, dia ikut ke timur. Dia ke barat, dia ikut ke barat, ya, bersama. Berarti ini adalah maqam yang tinggi di surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, au ghaira dzalik, atau engkau minta yang lain saja, jangan yang itu berat, ya. Tapi sahabat ini mengulang-ulang, maka Rasulullah SAW mengatakan, inni ala su'alika bikasratis sujud. Kalau begitu bantulah aku dengan permohonan engkau itu bikasratis sujud, dengan memperbanyak salat. Ya, tentunya salat 5 waktu tidak bisa lagi ditambahkan. Maka ini menunjukkan adanya salat-salat sunnah, tambahan-tambahan yang
meninggikan derajat dia di surga kelak. Nah, ini nantinya akan kita bahas secara detail tentang perincian-perincian tersebut. Sekarang kita memasuki poin yang pertama, yaitu salatul fard. Salatul fardi as-salawatul khams, yaitu salat yang 5 waktu, ya. Maka ini adalah kefarduan bagi setiap kaum muslimin. Jadi bukan pilihan suka, saya mau salat, saya mau meninggalkan salat, tidak, ya. Walaupun kita mendapatkan ada di antara kaum muslimin yang begitu merasa gampangnya meninggalkan salat ini, ya. Merasa tidak ada beban dia salat, ya. Merasa salat itu adalah pilihan untuk kepuasan pribadi, kesenangan jiwa. Oh, dia senang jiwanya di salat, kalau saya senang jiwanya di lain-lain. Maka mereka menganggap itu pilihan-pilihan, ya. Sebagaimana kita juga mendapatkan para muslimah, karena sedikitnya ilmu mereka, menganggap jilbab itu sebagai pilihan mode. Oh, dia modenya mau pakai jilbab, saya tidak mau pakai jilbab, maka itu pilihan pribadi. Padahal ikhwati azakumullah, itu adalah kewajiban yang tidak ada seorang muslim kecuali dia sholat, ya, tidak ada seorang muslimah kecuali dia menutupi auratnya, dan rambutnya termasuk aurat yang wajib dia tutup ketika dia keluar rumahnya atau ketika dia berada di depan orang yang bukan mahramnya. Nah, ini sesuatu yang harus disampaikan, sehingga perkara ini ikhwati azakumullah harus diajarkan sejak kecil. Ya, seperti kita mengatakan, oh, saya lihat di orang-orang di Timur Tengah sana, anak-anak kecil mereka nggak ada yang pakai jilbab. Mereka bawa keluar rumah nggak pakai jilbab. Kenapa di Indonesia ini kok lebih kelihatan lebay istilahnya? Anak kecil bahkan yang baru 2 tahun dikasih jilbab. Maka ikhwati azzakumullah, kondisinya berbeda, ya, kondisinya berbeda. Di sana mungkin ada kewajiban, ada hukum yang diterapkan oleh pemerintah, seorang wanita ketika sudah balik tidak boleh keluar kecuali pakai hijab. Sementara di negeri kita ini ikhwati azakumullah, itu tadi pilihan, mau pakai jilbab mau tidak, ini hukum masing-masing, ya. Padahal itu adalah perintah Allah, sehingga ketika anak-anak itu tidak dilatih sejak kecil mereka memakai hijab, sementara lingkungan dia lebih banyak yang tidak memakai hijab, justru dia mengatakan, oh, ibu saya ini aneh, kok pakaiannya nutupin kepala sendiri, teman-teman ibu nggak ada yang nutupin kepala, ya. Sehingga dia akan lebih cenderung untuk meninggalkan kewajiban itu. Begitu pula salat, ya ikhwati azakumullah. Allah memerintahkan salat itu ketika sudah baligh, ya, sudah ada mukallaf, sudah ada kewajiban beban syariat. Namun kita biasa membawa anak-anak yang masih kecil untuk sholat, membiasakan mereka untuk sholat dan sebagainya, ya, supaya mereka terbiasa dan mengenal sholat tersebut. Karena sholat bukan pilihan suka nggak suka, ya, pilihan rohani, tidak, ya, tetapi kewajiban yang mencirikan dia sebagai seorang muslim. Sehingga para ulama membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka kata para ulama, orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 keadaan. Ada 2 keadaan. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat jahidan li fardiyatihi, ya, li fardiyatiha munkiran li wujubiha. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kefarduan salat, ya. Dia mengatakan tidak ada kewajiban salat di dalam Islam, ya, salat itu pilihan, siapa yang mau, siapa yang meninggalkan silahkan, ya. Dia mengatakan salat itu adalah cuma 2 waktu saja, ya, 2 waktu saja. Ini contoh meyakini
secara amaliyah dan secara akidah bahwa yang pertama ada yang mengatakan tidak perlu sholat, tidak ada dalil Islam itu untuk sholat umpama. Ya seperti apa? Seperti pada kalangan-kalangan tertentu mereka menganggap sholat itu sebagai wasilah, sebagai sarana. Sarana untuk apa? Untuk kenal kepada Allah. Sehingga mereka mengambil beberapa ayat-ayat untuk mendukung perkara tersebut. Mereka mengatakan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang hak untuk sembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salat, dan tegakkanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Maka mereka mengatakan salat itu adalah untuk mengingat Allah. Salat itu sarana untuk mengingat Allah. Lalu mereka kiaskan sebagaimana sarana kita dari Pondok Labu ingin menuju ke Senen, ke Pasar Senen. Apa sarana yang kita pakai? Kita naik motor, naik bis, ya. Dan sarana-sarana yang kita bisa bawa untuk menuju ke Pasar Senen, yaitu menyampaikan kita ke Pasar Senen. Tujuannya sampai ke Pasar Senen. Sehingga orang kalau sudah sampai ke Pasar Senen, maka dia tidak perlu lagi bawa motornya, menaiki motornya, karena motor sudah tidak dibutuhkan. Begitu pula sebahagian ini mengatakan kita sudah ingat kepada Allah, hati kita itu sudah menyatu, setiap hembusan napas sudah ingat kepada Allah, maka salat tidak perlu lagi. Karena salat hanya untuk apa? Lidzikri wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata mereka. Diambil lagi ayat ini, sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepada engkau. Kami sudah yakin Allah ada, maka tidak lagi perlu syariat salat. Dan lain-lain dari syariat-syariat Islam itu sudah sampai makomnya. Nah, ini apa? Dia meninggalkan salat untuk apa? Bukan karena dia malas, tapi dia beriktikad bahwa salat itu sudah tidak lagi diwajibkan karena ini, karena itu. Ini satu kelompok. Kelompok lagi, yang lain lagi, ikhwati jazakumullah, mentakwil salat, mengerjakan salat tidak sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah. Imma dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Rasulullah SAW mewajibkan bagi kaum muslimin untuk salat 5 waktu. Ada orang memahami hadis-hadis, memahami ayat-ayat di Al-Quran, maka dia katakan salat itu hanya 2 waktu. Tarafain nahar, di hujung siang, wa zulafan minal laili, dan di penghujung malam. Ya. Jadi dia salat cuma dua waktu. Dia salat apa tidak? Salat. Seumpama dia hanya salat subuh atau salat asar. Dia hanya salat subuh atau salat asar, berarti dia meninggalkan apa? Zuhur. Dia meninggalkan salat maghrib. Dia meninggalkan salat isya. Ketika dia meninggalkan salat zuhur itu beriktikad atau tidak? Beriktikad. Karena dia hanya mengiktikadkan dua waktu ini. Berarti ketika dia meninggalkan salat zuhur, dia meninggalkannya dengan i'tikad, bukan karena dia malas. Ya, maka ini termasuk tarikus shalah. Orang yang meninggalkan salat karena apa? Keyakinan. Karena keyakinan. Juga di sebagian kelompok kita mendapatkan orang-orang yang beriktikad mengerjakan salat itu dengan waktu-waktu tertentu. Mereka mengatakan kami akan mengumpulkan antara zuhur dengan asar. Jadi selalu menjamakkan zuhur dengan asar, kemudian menjamakkan maghrib dengan isya, sampai yakhrujul imam, sampai keluar imam al-muntadhar, yang ditunggu-tunggu. Ini sebahagian dari kelompok Syiah Ghulah. Mereka mengatakan punya 12 imam, satu imam mereka hilang di sebuah goa di Sirdab, dan mereka menunggu imam tersebut dan selalu melakukan perayaan-perayaan, ya muntadhar, wahai yang ditunggu-tunggu, ya Muhammad Al-Askari. Kami baru menyempurnakan salat kalau imam itu sudah keluar.
baru zuhur dengan asar terpisah, baru maghrib dengan isya terpisah. Maka ini ikhwati azakumullah namanya dia tarikus shalah, meninggalkan sebahagian salat. Karena salat 5 waktu itu tidak bisa dipilih-pilih. Saya mau salatnya zuhur saja, ya, saya salatnya maghrib saja. Tidak, tapi itu 5 waktu adalah fardu. Tidak ada pilihan bagi seorang muslim. Sehingga ikhwati azakumullah ketika dia meninggalkan itu dengan i'tiqad, walaupun dia cuma meninggalkan salat zuhur umpama, atau dia cuma meninggalkan salat isya dengan i'tiqad dia itu, maka ini termasuk meninggalkan salat karena i'tiqad. Juga ikhwati azakumullah, ada orang salatnya 5 waktu, ya, salatnya 5 waktu, tetapi kaifiyah tata cara salat dia tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang salat tetapi dia hanya duduk saja. Duduk merenung, ya, ingat Allah. Lalu ketika ditanya, "Kamu kok enggak salat?" "Saya sudah salat." "Salat kamu, salat saya seperti apa?" "Salat saya eling saja." Eling, duduk, ingat salat, berarti saya sudah salat. Walaupun saya tidak ruku, walaupun saya tidak sujud. Bisa jadi dia salat di 5 waktu, tapi kaifiyahnya tadi menyimpang dari apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan orang yang seperti ini maka bil ijma', dengan ijma' murtadun, mereka murtad, bukan orang muslim. Jadi yang pertama meninggalkan secara keseluruhan karena entah macam-macam alasan i'tiqad tadi sampai pada makomnya. Ada orang meninggalkan sebahagian salat karena i'tiqad tadi yang kita sebut. Ada orang salat 5 waktu tapi kaifiyahnya tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ini disebut dengan tarikus shalah mu'taqidan, ya, beriktikad dengan cara meninggalkan salat seperti itu tadi. Maka ini adalah murtadun, mereka murtad, ya. Walaupun mereka mengucapkan syahadat, ya, walaupun mereka mengaku berKTP Islam, maka ini adalah murtadun indallah wa indal hukmi, menurut hukum manusia, ya, menurut hukum manusia. Jadi kalau ada orang ketika ditanya, saya enggak perlu salat lagi, dia beriktikad seperti itu, kalau dia meninggal mati tidak perlu disolatkan jenazahnya dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin karena dianggap telah keluar dari Islam. Nah, karenanya ini yang disebut oleh para ulama, para sahabat, ya, mereka mengatakan bahwa tidak ada yang kami lihat di zaman Nabi orang meninggalkan sesuatu dianggap kafir illa tarkus shalah, kecuali dia meninggalkan salat, ya. Maka ini bagaimana kondisinya? Kalau kita berbicara tentang hukum Islam, tentang hukum negara, ya, kita berbicara tentang hukum negara, maka orang-orang seperti ini di dalam Islam dianggap murtad, dan hukum murtad adalah dia dibunuh, dia dibunuh. Namun sebelum dibunuh dia istitab, diminta untuk bertaubat. Didatangkan para ahli agama untuk menjelaskan tentang posisi salat tersebut, hukumnya, dalilnya, dan membantah semua i'tiqad dia, bahwa i'tiqad dia keliru. Diberikan dia kesempatan untuk bertaubat 3 hari. Kalau di 3 hari tersebut dia tidak mau bertaubat, maka hukumnya adalah hukum bunuh, al-qatlu, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seseorang itu dibunuh kecuali karena 3 permasalahan. Karena 3 permasalahan. Yang pertama, mufariqun lil jamaah. Mufariqun lil jamaah maksudnya keluar dari Islam, murtad. Yang kedua, zina muhsan, berzinanya orang yang sudah menikah, maka dia dirajam. Kemudian yang ketiga, dia membunuh orang tanpa hak. Dia membunuh orang, maka dia dikisos. Itulah 3 permasalahan yang di dalam Islam diterapkan hukum bunuh, ya. Tapi di negeri kita ini
ya bukan negeri yang menerapkan hukum Islam, ya karena keadaan tertentu, maka tidak boleh seseorang muslim mengambil apa yang kita bincangkan ini kemudian dia menerapkan sendiri hukum tersebut. Ya ada orang enggak salat kemudian dia bunuh, maka tidaklah demikian, ya maka tidaklah boleh, karena yang menerapkan hukum bunuh ini adalah al-hukumah, ya pemerintah, ya. Maka tidak boleh dilakukan oleh orang-orang sendiri-sendiri. Tapi intinya orang yang meninggalkan salat dalam bentuk yang seperti ini dia murtad, ya riddah, dihukumi dia melakukan perbuatan riddah yaitu murtad dari Islam. Yang kedua, ikhwati azakumullah, keadaan yang kedua orang meninggalkan salat adalah karena dia takasulan wa tahawunan, dia merasa malas, ya ketika ditanya kenapa kamu enggak salat, saya malas. Kamu kan tahu ini kewajiban salatnya, gimana lagi ya mas ya, kayaknya saya lagi banyak kerjaan lagi ini, jadi ilmunya belum sampai tentang hati dia kepada Allah, ikatan hati dia kepada Allah, ya sehingga dia menganggap salat itu apa, ya biasa-biasa saja, atau dia menganggap malas dia ini bisa meninggalkan sholat, ya. Dia mengerti bahwa itu hukumnya wajib, ya hukumnya wajib, tapi dia malas. Maka di sini para ulama mengatakan dia tidak dihukumi murtad. Dia masih seorang muslim, tetapi apa? Murtakabairul kabair. Dia pelaku dosa besar. Walaupun ini bukan hukum yang muttafaq, ya. Bukan hukum yang muttafaq, bukan hukum yang disepakati. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, karena merasa menggampangkan, meremehkan, di sebahagian tetap sebagaimana hukum yang pertama murtad. Sebahagian besar para ulama mengatakan dia fasik. Dia fasik, asin, orang yang bermaksiat, murtakibun lil kabair. Dia melakukan salah satu di antara dosa besar. Dosa besar itu ikhwati azakumullah bisa jadi kekal selama-lamanya di neraka. Ada kemungkinan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Bisa jadi dia sama dengan musyrik, kekal selama-lamanya. Allah tidak memberikan ampunan. Bisa saja Allah ampunkan. Tapi perkara yang kedua bisa saja Allah ampunkan, ini perkara berat, ya, perkara berat. Artinya dia mustahiqun linnar. Dia berhak untuk menempati neraka. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak menempati neraka. Namun Allah bisa saja memerdekakan dia karena perkara-perkara lain. Itu namanya fasik. Jadi dia masih dianggap sebagai seorang muslim, namun dia adalah orang yang bermaksiat. Kenapa demikian? Karena berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia akan meninggalkan sholat itu seterusnya, karena dia beriktikad demikian, berkeyakinan demikian. Tapi kalau orang bermaksiat itu ada rasa di dalam hatinya dia berdosa karena tidak melakukan perkara ini, ya, sehingga lambat laun dia bisa bertaubat. Apabila datang ilmunya, datang keyakinannya, datang hidayahnya, dia bisa bertaubat kepada Allah karena dia tahu dia salah. Beda dengan orang yang pertama, tidak merasa salah, ya. Maka di sini masuk diantaranya adalah pelaku kemusyrikan dan pelaku bid'ah, ya, pelaku bid'ah. Bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam adalah berbuat bid'ah di dalam sholat. Yang seperti kita katakan tadi, dia menganggap sholat, tapi dia cuma merenung, duduk saja, ya, atau dia ya hanya sholat 2 waktu saja dan lain-lain. Ini adalah perbuatan bid'ah mukaffarah, ya, bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya, jadi 2 pendapat, ya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, ada yang mengatakan dia fasik, masih seorang muslim. Ada yang mengatakan dia juga kafir, keluar dari al-Islam. Kemudian dari 2 pendapat ini, yang mengatakan dia tidak keluar dari Islam adalah karena firman Allah tabaraka wa taala, ya, di dalam surah An-Nisa dan di dalam ayat-ayat yang lain Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan dosa selain syirik, ya, selain syirik. Maka meninggalkan salat tetapi masih meyakini salat itu wajib, berarti masih meyakini Allah menerapkan salat, ya, berarti dari sisi tauhid rububiyah dia tetap menyembah Allah dan meyakini Allah yang mengatur kehidupan, cuman dia tidak melaksanakannya, tapi hatinya tetap mengatakan salat itu wajib. Kemudian dari sisi tauhid uluhiyah dia menyembah Allah tapi menyembah dengan cara-cara yang lain. Ya, dia tidak memusyrikkan Allah. Ya, tapi dia tidak salat. Ya, dia tidak salat, tapi dia menyembah dengan cara yang lain. Mungkin dia saum, ya, mungkin dia baca Al-Qur'an, tapi dia tidak salat. Mungkin dia bersedekah, ya, sehingga dia tidak dikatakan musyrik. Ya, tidak dikatakan musyrik, tapi apa? Asi, orang yang bermaksiat, ya. Beda dengan orang yang tadi yang mengatakan bahwa salat itu tidak ada dalam Islam, beriktikad. Berarti apa? Dia sudah melakukan musyrik dari sisi rububiyah. Ya, bahwa Allah yang mengatur dia tidak terapkan di sini, ya. Kemudian dia tidak menyembah Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara i'tiqad, berarti dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mau disembah dengan cara yang tidak diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia belum musyrik. Maka kalau dia belum musyrik, dia tetap dianggap sebagai seorang muslim, namun dia berdosa besar. Lalu orang-orang yang mengatakan tetap orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dianggap musyrik juga, ya, dianggap musyrik juga. Lalu mereka membawakan hadis Rasulullah SAW, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang laki-laki yang muslim dengan laki-laki yang kafir, yang musyrik adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat berarti dia dihukumi musyrik, dia dihukumi kafir. Apakah dia beriktikad atau tidak beriktikad tentang tidak adanya salat? Maka di sini Rasulullah hanya mengatakan tarkus shalah, meninggalkan salat. Maka ini ditetapkan baginya hukum kufur dan hukum musyrik, ya. Kalau cuman kufur mungkin bisa dipahami apa? Kufur nikmat. Tapi kalau sudah dikatakan asyirku wal kufri, berarti apa? Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Karena tidak ada pemahaman kufur di sini kecuali kufur musyrik. Kufur musyrik berarti keluar dari Islam. Ya, sehingga mereka mengatakan sama saja, mau dia malas, ya, mau dia beriktikad, maka dia adalah kufur. Namun ulama-ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud tarkus shalah di sini adalah tarkus shalah lil i'tiqad, ya, meninggalkan salat karena i'tiqad. Kalau tidak beriktikad maka tidak masuk kepada syirk wal kufri. Kemudian juga dalil-dalil yang lain dikatakan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa harramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang hamba yang bersaksi tidak ada ilah selain Allah yang hak untuk disembah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali Allah akan haramkan bagi dia neraka. Imma diharamkan secara total, masuk surga langsung, imma diharamkan kekal di dalam neraka, ya, artinya akan dikeluarkan dari api neraka. Ya, berarti di sini Rasulullah SAW hanya menetapkan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu sudah haram dari neraka. Rasul tidak menyebutkan salat, tidak menyebutkan saum, tidak menyebutkan haji, hanya menyebutkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah, maka itu berhak dia dikeluarkan dari api neraka. Berarti kesimpulannya dia tetap
muslim walaupun dia tidak salat, walaupun dia tidak melakukan perintah Allah. Kemudian juga hadis Mu'adz bin Jabal, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Apapun amalnya. Apapun amalnya. Kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia masuk surga. Maka di sini kalimat la ilaha illallah cukup membuat seorang tetap dianggap sebagai seorang muslim, dan di surga nanti atau di akhirat nanti dia berhak dikeluarkan dari api neraka. Dan juga di dalam hadis Utban bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qad harrama 'alan nar." Sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan juga hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa Allah mengeluarkan seorang dari api neraka walaupun dia tidak beramal satupun kebaikan, ya, kecuali dia bersyahadat. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah saum, dia tidak pernah haji, cuman dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak pernah menarik ucapan la ilaha illallah tersebut, ya, maka apa? Maka dia dikeluarkan dari api neraka. Ya. Disebutkan di dalam hadis, ya, tentang keadaan orang-orang di neraka. Maka fayaquluna, mereka berkata, Rabbana qad akhrajna man amartana, ya. Engkau telah memerintahkan kepada kami, ya Allah, untuk mengeluarkan orang-orang yang kau perintahkan. Falam yabqa fin nari ahadun fihi khairun, maka tidaklah tersisa di neraka itu seorang pun yang di situ ada kebaikan. Tidak ada lagi kebaikan. Yang ada orang tapi nggak pernah ada kebaikannya, ya. Maka tsumma yaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat yang disuruh mencari kaum muslimin yang ada di dalam api neraka tersebut dikeluarkan. Lalu malaikat mengatakan, tidak ada lagi, ya Allah, yang berbuat baik. Semuanya durjana, semuanya maksiat. Lalu Allah mengatakan, syafa'atil malaika, syafa'atil anbiya, wa syafa'al mu'minun, wa yabqa arhamur rahimin. Yang tadi sudah diberikan syafaat semua, tinggal adalah kebaikanku, kata Allah, rahmatku, kata Allah. Maka fayaqbidu qabdatan minan nar nasan, maka diambillah dari api neraka itu manusia lam ya'malu lillahi khairan qat, yang dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun kepada Allah, ya. Tidak pernah sholat, tidak pernah saum, bahkan bermaksiat. Apa yang dilarang oleh Allah dilakukan. Tidak ada catatan kebaikan yang dia lakukan. Tapi kata Allah, masih tersisa rahmatku, masih tersisa rahmatku. Maka kemudian qad ihtaraku hatta saru hamaman, padahal mereka itu sudah terbakar di api neraka sehingga hanya tersisa, ya, bara-bara debu yang tidak ada lagi bentuknya. Manusia itu terbakar di api neraka, terpanggang. Maka fayu'ta bihim ila ma'in yuqalu lahul haya, lalu diambillah bara yang sudah hangus ini, tulang-tulang dan sudah hangus ini dibawa, lalu disiramilah dia dengan air dari surga yang disebut dengan air kehidupan. Fayusabbu alaihim, dan disiramkanlah ke atas mereka itu, fayanbutuna, kemudian mereka tumbuh, kama tanbutul habbah, seperti tumbuhnya biji yang ditanam. Biji yang ditanam disiram air, muncul mulai pucuknya kecil-kecil, tumbuh sampai gede, ya. Seperti itulah manusia yang tinggal bara tadi, disiram lalu tumbuhlah kepalanya, tangannya, bahunya, badannya, kakinya, dan seterusnya sampai sempurna. Lalu dimasukkanlah dia ke surganya Allah. Berarti ini menunjukkan
tidak ada kebaikan. Berarti ada orang yang tidak sholat, tidak saum, tapi tetap dianggap sebagai hamba Allah, dikeluarkan, tapi dia tidak melakukan kemusyrikan. Ya. Dan inilah pendapat yang paling kuat, ikhwati azakumullah. Orang yang tidak sholat tapi dia mengiktikadkan keyakinan tentang adanya sholat. Ya, Islam memang memerdukan sholat, tapi saya belum bisa untuk melakukannya. Ya, maka ini adalah orang-orang yang tetap dianggap sebagai Islam, ya, sebagai Islam, namun tetap dia diberikan pengertian untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu tersebutnya. Demikian ikhwati azakumullah tentang sholat fardu dari sisi hukum mengerjakannya dan meninggalkannya di dalam pemahaman fikih Islam. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Falyatafaddal maskura, silakan.